Waktu nulis karya ilmiah atau karya sastra dengan menggunakan bahasa Indonesia, kita pasti akan menjadikan ejaan bahasa Indonesia sebagai acuan dalam penulisan. Nah, faktanya, ejaan bahasa kita itu punya sejarah perkembangan yang sangat panjang. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Ophuijsen. Ejaan yang ditetapkan pada tahun 1901 ini menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Belanda. Ejaan ini berlaku sampai dengan tahun 1947. Ejaan Van Ophuijsen kemudian digantikan oleh ejaan Swandi pada tanggal 19 Maret 1947. Pembaruan dari ejaan Swandi terletak dalam penggunaan diftong yang diganti menjadi huruf U dan dihapuskannya tanda apostrof. Tanda apostrof ini diganti menjadi huruf K atau tidak dituliskan sama sekali. Selang beberapa tahun, melalui Kongres Bahasa Indonesia II di Medan pada tahun 1954, Profesor Muhammad Yamin menyarankan agar ejaan Swandi disempurnakan. Pembaruan yang disarankan antara lain, membuat standar satu fonem, satu huruf dan diftong AI, AU, dan OI dieja menjadi ai, au, dan oi. Selain itu, tidak digunakannya tanda hubung dalam kata berulang yang memiliki makna tunggal, seperti kupu-kupu dan alun-alun. Namun, sistem ejaan ini tidak pernah digunakan sama sekali. 5 tahun kemudian, pada akhir tahun 1959 dalam Perjanjian Persahabatan Indonesia dan Malaysia, tercetuslah ejaan Melindo. Pembaruan ini dilakukan karena ada beberapa kosakata yang penulisannya menyulitkan. Akan tetapi, rencana peresmian ejaan bersama tersebut gagal karena adanya konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada 1962. Setelah 2 kali gagal, pada tahun 1967, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan yang sekarang bernama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengeluarkan ejaan baru. Pembaruan ejaan ini merupakan kelanjutan dari ejaan Melindo yang gagal diresmikan saat itu. Dalam ejaan ini, huruf vokal terdiri dari I, U, E, O, dan A. Istilah-istilah asing juga sudah mulai diserap seperti ekstra menjadi ekstra, kolb menjadi kolbu, guerrilla menjadi gerilya. Kemudian, pada tahun 1972, ejaan kembali disempurnakan. Ejaan ini dikenal sebagai EYD atau ejaan yang disempurnakan. Ejaan ini berlaku dari 23 Mei 1972 hingga 2015 pada masa Menteri Mas Huri Saleh. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ini mengalami 2 kali perbaikan, yaitu pada tahun 1987 dan 2009. Nah, pembaruan terakhir yang kita pakai saat ini dikenal dengan PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. PUEB resmi menggantikan EYD sejak 26 November 2015 lalu. Setidaknya terdapat 5 hal yang menjadi perbedaan antara PUEB dan EYD. Kelima perbedaan tersebut antara lain, yang pertama ada diakritik pelafalan vokal E. Yang kedua ada aturan huruf tebal, di mana dalam PUEB huruf tebal juga digunakan untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, dan subbab. Yang ketiga ada tambahan diftong menjadi 4 diftong, ai, au, oi, dan ei. Yang keempat ada penggunaan tanda baca seperti tanda titik koma yang digunakan pada akhir perincian yang berupa klausa dan digunakan untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Dan yang terakhir adalah penggunaan huruf kapital yang terdapat penambahan untuk huruf awal julukan.